Nah, sekarang giliran saya mengomentari anggota dewan yang ganteng itu. Siapa coba? Nah, gini ya, Vera Bramasta. Kamu tuh pinter, bener pinter. Dan luar biasa kamu sudah masuk ke DPR. Oke, menjadi anggota dewan. Keren, keren, keren. Namun, gini loh. Kalau kamu mau menanggapi segala sesuatu, jangan hanya bermodalkan teori. Ya, kalau teori udah pasti kamu jagonya karena kamu punya pendidikan tinggi. Oke, semua orang juga kalau teori bisa lihat di Google, bisa lihat di literasi buku-buku yang memang direkomendasikan. Tapi yang harus Anda komentari itu harus sesuai dengan bukti dan kenyataan. Sebelum kamu berbicara di media, harus lihat dulu ke sana, dilihat dulu, dipantau dulu, diinvestigasi dulu dan segala macam kamu lihat secara langsung, baru hasil dari investigasi kamu komentar. Seperti itu. Seperti saya, kalau saya tidak tahu dan tidak terjun dan tidak mengirimkan tim saya ke sana, saya nggak akan tahu juga seperti apa barak militer, ya kan? Namun, secara psikologis, kalau orang melihat dari barak militer tersebut, yang ada perpeloncoan, itu benar menurut orang awam yang tidak paham, ya. Namun, kita harus melihat dari sisi positifnya. Militer adalah sesosok atau suatu institusi yang membawa keberhasilan manusia menjadi seorang yang punya disiplin yang baik. Itu yang harus ditingkatkan, itu yang harus kita konsentrasikan. Tidak ada perpeloncoan, tidak ada kekerasan di sana, tidak ada. Oke, yang ada itu memberikan satu edukasi, memberikan satu keterampilan, memberikan satu mental yang kuat untuk menjadi seorang manusia yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu yang harusnya kamu pegang. Jangan cuma teori itu gampang, bisa dipelajari dan bisa lihat di semua buku-buku. Oke? Makanya saya kalau bicara di publik, bicara di media sosial, saya jarang menggunakan teori, tapi menggunakan sebuah logika dan kenyataan. Berbicara secara datar, berbicara secara lugas, tegas, namun mudah dicerna oleh orang-orang jauh di bawah pendidikan kita. Jangan pintar, hanya pintar membaca, tapi berpintarlah menganalisa masyarakat, karena semua masyarakat tidak semuanya pintar seperti kamu. Oke? Yuk, kita melihat, karena kamu adalah seorang yang masih muda, masih jauh sekali karir kamu, ya. Oleh karena itu, untuk kematangan diri dan kedewasaan diri, kamu harus banyak belajar dari kesalahan. Kamu harus banyak belajar melihat dan menerjuni sebuah kasus. Jangan cuma berkomentar hanya gara-gara literasi. Semua teori dalam kehidupan ini memang gampang. Gampang sekali. Ya, namun prakteknya yang susah. Maka dari itu, ada intelektual seperti saya untuk bisa menerjuni bagaimana hasil dari teori itu masuk ke dalam praktek. Ingat, jangan terbalik. Teori dulu baru praktek. Tidak. Ada praktek dulu, barulah muncul teori. Oleh karena itu, kamu terjun langsung, baru kamu simpulkan apa itu teorimu. Oke? Salam, Lita Gading. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Saya Verrel Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10 dari daerah pemilihan Jabar 7. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi, pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa
anak yang berhadapan dengan hukum, ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang, termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders, seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya, dan bukan melalui instansi militer. Sejumlah pemerhati pendidikan juga mengingatkan saya bahwa layaknya seorang dokter, kita perlu terlebih dahulu mendiagnosa akar permasalahan ataupun penyakit dari pasien sebelum mereka menentukan metode untuk mengobatinya. Jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa penting untuk kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik. Tentunya mengenai pendekatan pembinaan yang akan diterapkan. Setiap intervensi terhadap perilaku anak tentu perlu mempertimbangkan interaksi mereka dengan lingkungan sosial secara menyeluruh. Sebagaimana ditekankan dalam HBSE, Human Behavior in Social Environment, artinya pembinaan itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga harus menyentuh berbagai aspek seperti psikologis, spiritual, emosional, dan juga kultural dalam ekosistem kehidupan seorang anak. Saya juga akan mendorong di Komisi 10 DPR RI untuk lebih memprioritaskan isu ini. Terutama mungkin dengan mengadakan rapat kerja dengan Mendikbudrismen untuk bisa berdiskusi dan berdialog lebih lanjut lagi mengenai model pembinaan semacam ini, komprehensif yang tentunya sesuai tupoksi saya di tingkat nasional. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan dan perlindungan anak itu berjalan sesuai aturan, tentu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga prinsip pendidikan yang harus pro dan juga berpihak kepada tumbuh kembang anak bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Silahkan share di kolom komentar di bawah ini.